Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Kurnia Indrastuti, dosen akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Paparan akan saya bagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian materi, dan dilanjutkan dengan metode pembelajaran, kemudian sistem penilaian, baik berupa teknik dan indikatornya, dan yang terakhir adalah video rekaman pembelajaran tatap muka. Mata kuliah yang akan dipaparkan dalam presentasi kali ini adalah mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1. Mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1 diberikan kepada mahasiswa pada semester 4 sebanyak 3 SKS. Pertemuan tatap muka dirancang untuk 16 kali pertemuan, termasuk 1 UTS dan 1 UAS. Prasyarat untuk mata kuliah ini adalah akuntansi, menengah 1 atau intermediate accounting 1. Deskripsi mata kuliah adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai profesi akuntan publik dan proses audit atas laporan keuangan. Kemudian memahami proses audit, termasuk di dalamnya mengenai tanggung jawab dan tujuan audit, karakteristik, perencanaan audit, kemudian pertimbangan materialitas, pengenalan risiko, pengenalan tata kelola, dan dampak IT terhadap audit, hingga akhirnya adalah pengembangan perencanaan audit. Learning outcome-nya adalah attitude, antara lain internalisasi, nilai norma, dan etika akademik. General skills antara lain adalah menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. Sedangkan pengetahuan antara lain memahami etika bisnis dan kode etik profesi akuntansi, kemudian memahami konsep teoritis tentang tujuan dan tahapan audit. Special skills yang diharapkan adalah mampu membuat dokumentasi audit mulai dari proses pengumpulan, merangkum sampai mengevaluasi bahan bukti audit sesuai dengan standar audit yang berlaku. CPMK dan sub CPMK-nya antara lain adalah sebagai berikut. CPMK 1, mahasiswa diharapkan dapat menganalisa auditing secara umum, jenis audit, dan jenis auditor. Sedangkan sub CPMK-nya antara lain mengetahui apa itu audit, jenis audit, dan jenis auditor, serta dapat membuat audit proses model. Sedangkan yang kedua adalah mahasiswa dapat menganalisa peraturan terkait dengan audit dan pasar audit, di mana sub CPMK-nya adalah memahami supply and demand dalam audit services dan memahami perlunya pengawasan independen atau independent oversight. Yang ketiga, CPMK-nya adalah mahasiswa mampu mengevaluasi etika untuk profesional akuntan, di mana sub CPMK-nya antara lain adalah mengevaluasi standar etika yang berlaku, termasuk semua bagiannya yaitu part A, B, and C. Kemudian menganalisa enforcement untuk persyaratan etika. Yang keempat adalah mahasiswa mampu menganalisa independensi sebagai suatu hal yang sangat penting dalam proses audit, di mana sub CPMK-nya antara lain adalah menganalisa independensi dan perannya di dalam audit, dan dapat memahami konflik, kemudian ancaman yang timbul dari ketidakindependensian auditor terhadap kliennya. Kemudian CPMK yang kelima adalah menganalisa mengenai perikatan assurance and professional skepticism, di mana sub CPMK-nya antara lain memahami dan menganalisa elemen dari perikatan assurance dan dapat menganalisa audit atas data keuangan historis, serta dapat mengetahui dan menganalisa professional judgment, professional skepticism, dan inherent limitation. CPMK ke-6 adalah memahami mengenai jasa assurance dan non-assurance, di mana antara lain dapat memahami dan menganalisa review engagement, related services engagement, dan lainnya. Kemudian CPMK selanjutnya adalah dapat mengevaluasi risiko audit berdasarkan audit judgment, di mana sub CPMK-nya adalah mengetahui mengapa risk-based audit sangat bermanfaat sebagai alat bantu bagi auditor, dan bagaimana pendekatan untuk meminimalkan audit risk. CPMK ke-8 adalah mampu menganalisa mengenai penerimaan klien atau client acceptance, di mana antara lain menganalisa mengenai latar belakang klien dan kemampuan untuk menganalisa mengenai terpenuhi tidaknya standar etika. Kesembilan adalah
mampu membuat analisa tentang konsep audit dan perencanaan audit, di mana sub CPMK-nya adalah memahami audit risk model, mengetahui mengenai materialitas dan fraud irregularities. Sedangkan ke-10 adalah mengevaluasi pengendalian internal dan lingkungan pengendalian, di mana sub CPMK-nya antara lain adalah memahami pentingnya pengendalian internal dan komponennya serta mengevaluasi lingkungan pengendalian. Yang ke-11 adalah evaluasi dan analisa mengenai prosedur analitis serta follow-up prosedur, di mana sub CPMK-nya antara lain adalah dapat mengevaluasi proses prosedur analitis, kemudian memahami berbagai tahapan audit di mana proses prosedur analitis tersebut diperlukan. Dan yang ke-12 adalah mampu menganalisa respon auditor terhadap resiko yang ditetapkan, di mana sub CPMK-nya adalah mengetahui dasar mendapatkan bahan bukti yang cukup dan tepat atau sufficient and appropriate. Subject materials untuk pemeriksaan akuntansi 1 terdiri dari 12 materi, dimulai dari overview, kemudian pasar audit, kemudian etika, pemahaman atas independensi, kemudian jasa audit, other assurance and non-assurance engagement, kemudian risk-based audit approach, kemudian penerimaan klien, kemudian mengevaluasi perencanaan, mengenai internal control and control risk, kemudian mengenai prosedur analitis, dan yang terakhir adalah mengenai respons auditor terhadap risiko yang telah ditetapkan. Learning method-nya adalah pendekatan pembelajaran student-centered learning approach, di mana mahasiswa didorong dan difasilitasi untuk secara aktif mencari dan memperoleh kemampuan secara mandiri, baik pengetahuan, keterampilan, dan sikap, melalui 3 kegiatan metode pembelajaran yang utama, yaitu pembelajaran mandiri, diskusi kelompok kecil, dan pembelajaran kooperatif. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah 2 textbook utama, adalah dari Hayes, Willits, and Gortenmaker, yaitu Principles of Auditing, An Introduction to International Standard on Auditing, edisi ketiga dari Pearson di tahun 2014, yang hingga saat ini memang edisi ketiga merupakan edisi yang paling update. Kedua, adalah textbook dari Gray, Manson, and Croward, yaitu The Audit Process Principle, Practical and Cases, yang merupakan edisi terbaru adalah edisi ketujuh tahun 2018. Selain itu, agar mahasiswa mendapatkan pemahaman yang lebih mengenai materi ini di dalam konteks kantor akuntan publik di Indonesia, maka referensi ditambah dengan mempelajari dan memahami Kode Etik Profesi Akuntan Publik tahun 2021, kemudian diperkenalkan juga dengan Standar Profesi Akuntan Publik Indonesia yang terbaru, dan dilengkapi dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang pembinaan dan pengawasan akuntan publik. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyampaian materi pemeriksaan akuntansi 1 adalah memenuhi konsep DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment, sebagai berikut. Assignment and grading terdiri dari assignment berupa exercise and cases dari textbook dan presentasi dalam kelompok, kemudian grading komponennya terdiri dari UTS dan UAS masing-masing 30%, assignment and presentation 15%, quiz 10%, dan partisipasi 15%. Selanjutnya adalah video pembelajaran tatap muka untuk mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Hari ini sehat? Kita lanjut ya, chapter 9. Sekarang kita mau bahas substantif prosedur. Kalau minggu lalu kita bahas test of control, kita sama-sama sudah memahami bahwa tujuannya untuk mengetahui apakah pengendalian internal dari klien berjalan efektif. Ya. Nah sekarang kita masuk ke pemeriksaan yang kedua, yaitu substantif prosedur. Kalian bisa baca definisinya bahwa substantif prosedur ini tujuannya adalah untuk mendapatkan ada tidaknya salah saji yang material pada level asersi, ya. Nah, ada 2 kelompok, yaitu test of details of transaction and balance dan analytical procedures, ya. Nah, kita lihat apa sih ya masing-masing kelompok ini definisinya apa. Nah, test of details of transaction dan test of details of balance itu isinya adalah untuk mengidentifikasi ada tidaknya salah saji material, ya,
di level asersi, di level balance, dan di level laporan keuangan di penyajian. Oke? Nah, sedangkan kalau kita bahas analytical procedures ya, berarti kita adalah apa kemarin kita bilang kalau analytical procedure kalian prosedurnya adalah membandingkan. Jadi kalian bisa membandingkan antara budget dengan realisasi, bisa membandingkan antara perusahaan dengan rata-rata industri. Itu yang dilakukan di analytical procedure. Oke? Nah, jadi pada testing of balance fokusnya adalah melihat salah saji material yang bisa disebabkan karena overstatement atau understatement, ya. Nah, jadi kalau kita lihat, Bu, jadi cocoknya test of details of balance itu untuk akun yang bagaimana, ya. Test of details of balance berarti kita ngomongin kita mau ngaudit saldonya ini valid nggak, bener nggak, gitu ya. Maka ini cocok untuk akun-akun yang mutasi transaksinya banyak, ya. Karena dengan banyaknya mutasi transaksi, otomatis resiko kesalahannya naik apa turun? Naik, ya. Berarti ada kemungkinan peningkatan kesalahan, ya. Nah, pada akun apa contohnya? Anda lihat apa sih yang sering mutasi? Kalau penjualan kredit berarti melibatkan AR, gitu ya. Kalau pembelian kredit melibatkan AP, ya, atau contoh lainnya. Nah, kenapa sih hal ini penting? Ingat bahwa tujuan akhir laporan keuangan adalah kalian yakin, ya, bahwa laporan keuangan sudah disajikan secara wajar, ya, dalam semua hal yang material. Nah, untuk yakin laporan keuangan sudah disajikan secara wajar, Anda mesti ingat laporan keuangan terdiri dari saldo-saldo, ya, terdiri dari saldo akhir. Nah, itulah yang menyebabkan kita memerlukan test of details of balance, ya. Nah, sekarang contohnya kalau Anda ingin menguji, ya, test of balance of AR, itu sebenarnya sejalan dengan pada saat Anda mau menguji juga test of balance of revenue, ya. Karena pasti pada saat kalian periksa AR, sales pasti ikut karena Anda menjurnalnya kan kalau penjualan kredit apa? AR pada sales, ya. Nah, jadi pasti kedua account ini teruji bersamaan. Nah, kalau begitu, apakah kita ngeceknya satu aja nih? Overstatement aja deh atau undernya aja? Tidak, ya. Anda menguji keduanya. Contoh di sini, kalau Anda mau lihat akun itu overstated nggak, ditinggi-tinggikan nggak, gitu ya, maka Anda mencarinya adalah apa? Yang fiktif apa yang nggak dicatat sama perusahaan? Yang dicari yang? Kalau cari yang ditinggi-tinggiin, berarti kita nyarinya yang? Nah, berarti kita nyari yang fiktif, ya. Maka kita meminggirin konfirmasi untuk memastikan apakah eksis, ya, apakah transaksinya eksis, oke? Nah, tetapi AR tadi mau dilihat juga dong pas penerimaannya, gitu kan, ya, beneran nggak sih ada penerimaan kasnya? Maka kita akan melihat penerimaan kas setelah tanggal neraca untuk memastikan, ya, AR-nya itu beneran ada dan nggak fiktif, artinya kasnya diterima, ya. Nah, ini adalah interim, ya. Interim itu dilakukan di tengah sebelum year end, ya, dan sifatnya adalah harus dilengkapi dengan pemeriksaan setelahnya. Oke, jadi tidak boleh hanya meriksa saat interim untuk kemudian saat year end tidak. Oke, nah, tugas saya adalah menjelaskan untuk substantif. Nanti dilanjutkan dengan presentasi, ya. Giliran siapa yang presentasi? Kalau nggak salah membahas barang bukti audit, ya. Oke, silakan siap-siap ya presenternya. Selamat siang teman-teman semuanya dan selamat siang untuk Ibu Dewi. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disajikan oleh Ibu Dewi sebelumnya, di mana materi yang akan disajikan sekarang adalah sufficient appropriate audit evidence. Boleh di next. Nah, oke, di sini yang pertama saya akan menjelaskan terkait ISA 500, di mana ISA 500 ini menyatakan bahwa tujuan dari seorang auditor itu adalah untuk merancang dan melaksanakan prosedur audit sebagus mungkin atau sebaik mungkin untuk dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan sesuai. Di mana jika auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan sesuai, ini itu bisa memberikan auditor kesimpulan yang memadai. Untuk selanjutnya ada ISA 200, di mana di ISA 200 ini merupakan menyatakan bahwa keyakinan yang masuk akal itu bisa diperoleh ketika seorang auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan sesuai untuk bisa menurunkan level risiko audit ke level yang dapat diterima. Selanjutnya ada di sini ada ISA 330, di mana ISA 330 ini mengharuskan seorang auditor untuk dapat menyimpulkan apakah bukti audit yang cukup dan sesuai telah diperoleh. Nah, boleh.
Nah, selanjutnya yang dari tadi kan udah dibahas terkait auditor itu harus bisa menemukan bukti yang cukup dan sesuai. Nah, sekarang saya akan menjelaskan faktor apa saja sih yang mempengaruhi pertimbangan seorang auditor mengenai bukti audit yang cukup dan sesuai. Yang pertama, di sebelah kiri sini bisa teman-teman lihat ada hasil dari prosedur yang telah dilakukan, termasuk apakah prosedur audit tersebut mengidentifikasi adanya kasus spesifik terkait fraud atau error. Nah, contohnya itu mungkin jika seorang auditor menemukan adanya fraud atau mungkin risiko yang tinggi di akun cash, akun penjualan ataupun akun penerimaan, akun receivable. Nah, jadi jika ditemukan fraud, jika ada risiko yang tinggi, jika auditor menemukan risiko yang tinggi di ketiga akun tadi, auditor dapat menspesifikkan atau lebih fokus untuk memperbanyak bukti di ketiga akun tersebut. Selanjutnya yang di kanan sini ada pengalaman yang didapat selama audit sebelumnya terkait kesalahan potensial. Nah, misalnya kita ngaudit perusahaan A di tahun 2023. Kita bisa ngeliat nih di audit perusahaan tahun 2022 sebelumnya ini apakah ditemukan adanya salah saji yang material. Mungkin sebelumnya kita menemukan adanya salah saji yang material terkait akun pembelian. Nah, di audit di tahun sekarang ini kita bisa lebih fokus ke akun pembelian tersebut untuk memperbanyak bukti biar kita bisa ngecek nih apakah perusahaan A yang kita audit ini udah memperbaiki karena sebelumnya dia ketahuan ngelakuin fraud gitu. Kita bisa ngecek nih di tahun audit yang sekarang apakah perusahaan A ini udah memperbaiki kesalahan mereka. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada efektivitas respon dan pengendalian manajemen dalam mengatasi risiko. Nah, kenapa sih hal ini itu bisa mempengaruhi auditor untuk mempertimbangkan buktinya itu cukup atau sesuai? Itu karena jika seorang auditor udah melihat pengendalian internal perusahaan ini tuh bagus nih, itu tuh berpengaruh sama yang kelima ini ada sumber dan keandalan informasi yang tersedia. Jika seorang auditor udah yakin kalau perusahaan yang mereka audit itu pengendalian internalnya itu bagus, jadi dia bisa yakin bukti-bukti yang ada yang dikasih oleh manajemen perusahaan tersebut itu bisa diandalkan atau reliable. Selanjutnya di sini ada pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya. Itu juga terkait yang tadi kalau pengendalian internal. Sedangkan kalau pemahaman tentang entitas dan lingkungannya itu kita sebagai seorang auditor harus tahu nih perusahaan yang lagi kita audit ini itu jenis perusahaannya itu perusahaan apa biar kita bisa tahu apakah mereka sudah melakukannya sesuai dengan prosedur atau peraturan standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya ada kekuatan bukti audit. Yang paling terakhir ini kekuatan bukti audit itu contohnya adalah apabila kita lagi ngaudit akun penerimaan piutang atau akun receivable nih. Nah, kan kita nggak bisa cuma melihat dari faktur-faktur yang ada di perusahaan doang. Misalnya bilang ini ada penerimaan sebesar ada piutang 50.000 dari perusahaan A. Tapi kita juga harus mengkonfirmasi ke perusahaan A apakah benar perusahaan ini A ini itu ada harus membayar utang kepada perusahaan yang sedang kita audit. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putri. Selanjutnya di sini ada sufficient appropriate audit evidence atau bukti audit yang sesuai dan dapat dipercaya. Di sini itu ada 6 pertimbangan. Yang pertama ada materialitas item yang sedang diperiksa. Pengaruhnya itu pada bukti itu semakin material suatu item maka semakin besar juga bukti yang dibutuhkan. Contohnya itu misalkan kita pengen sebagai auditor kita pengen tahu nih building perusahaan itu benar gak adanya. Nah itu kita pasti buktinya tuh butuhnya lebih banyak daripada kita tuh pengen ngecek equipment pada perusahaan. Selanjutnya ada pertimbangan yang kedua yaitu efektivitas respon manajemen terhadap risiko. Jadi respon manajemen yang terkait itu lebih efektif terhadap risiko dan pengendalian akan menurunkan kualitas dan kualitas yang diperlukan. Jadi kalau manajemen di suatu perusahaan itu memiliki kontrol terhadap risikonya itu efektif, maka kita sebagai audit itu tidak perlu bukti yang terlalu banyak. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, lanjut ke sesi pertanyaan. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Tadi presenter sudah menjelaskan bahwa ini cara mendapatkan bahan bukti yang cukup dan tepat ya, sufficient and appropriate, dan saya menjelaskan tentang substantif prosedur ya. Nah, ini bukti audit ini harus memenuhi syarat ini ya. Jadi harus relevan, harus reliable ya, dan harus persuasif ya. Harus persuasif artinya apa? Harus memenuhi kecukupan, oke? Dan harus reliable artinya harus bisa diandalkan ya. Nah, jadi kalau dari sini saya mau tanya nih, kalau misalnya kamu punya, apa presenter juga boleh ya, saya boleh jawab. Kalau misalnya kamu punya bahan bukti, yang satu berupa fotokopian dikasihnya sama klien ya, yang satu dokumen asli, kira-kira
lebih reliable yang mana? Lebih bisa diandalkan yang mana? Yang asli, good ya. Yang kedua, misalnya kamu mencari bukti dengan inquiry, dengan bertanya ya. Kamu bertanya dengan staf kantor, oke, stafnya klien tentang pinjaman bank ya. Kemudian yang kedua, kamu bertanya kepada bank dan juga meminta bukti legalitas bahwa klien kita punya pinjaman. Lebih reliable yang mana? Yang bank. Nah, itu adalah contoh-contoh kita mencari bahan bukti yang efektif ya, dan yang sufficient dan appropriate ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih ke presenternya. Tadi kan katanya ada substantif prosedur, ada test of control gitu ya, dan boleh dikerjakan saat interim. Boleh nggak semuanya itu kita kerjakannya itu interim aja, nyicil, supaya pas year end audit kita nggak usah banyak-banyak cari bahan bukti auditnya. Boleh nggak? Saya mau jawab. Ya, oke, silakan. Menurut saya boleh, Bu. Karena gini, substantif prosedur itu kan istilahnya kita kita tuh mencari apakah ada salah satu material di dalam asetnya yang dihadapi. Nah, interim year ini dilakukan ketika sebelum laporan keuangan keluar. Nah, dengan kita melakukan itu, kita tuh bisa menurunkan workload auditor. Jadi dengan workload auditor dulu, ketika end of year, nanti ketika audit end of year periodnya akan menurunkan dan akan auditor tuh bisa lebih lebih fokus ke area yang dia harus. Dan juga satu lagi menurut saya itu dengan kita interim year kita melakukan substantif prosedur, kita bisa melihat apakah ada data yang tidak wajar. Karena dengan ada misalnya angka yang tidak wajar, dengan itu akan kita akan melihat misalnya akun payable kan akun payable itu biasanya dilunasi setelah neraca keluar. Nah, jika tulisan akun payable tidak matching dengan catatan aslinya, maka kita bisa mendalili pada saat weekend ya. Ya betul. Jadi kita boleh melakukan substantif pada saat interim, tetapi pada saat menjelang year end itu harus dilengkapi dengan alat bukti lainnya. Ya, kita tidak boleh rely on hanya pada hasil pemeriksaan pada saat interim, gitu ya. Nah, ini tadi contohnya mana yang lebih reliable, ya, yang bisa diandalkan. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau misalnya saya nggak dapat bukti, ya, saya mau cari informasi apapun dibatasin, itu gimana ya? Apa yang harus saya lakukan supaya bahan buktinya menjadi cukup dan tepat kalau ada pembatasan? Kira-kira apa yang mesti dilakukan? Oke, ada ide? Presenter? Berarti yang pasti adalah kita mencari prosedur alternatif ya. Kita cari, kalau misalnya dari konfirmasi yang pertama nggak dibalas ya, berarti kamu harus kirim konfirmasi kedua ya. Pada saat kamu periksa cabang ini nggak dikasih, berarti kamu harus cari cabang lain untuk mengganti cabang yang kamu tadi dilarang periksa ya. Nah, apakah sufficient dan appropriate ini berpengaruh terhadap opini? Siapa mau coba? Siapa? Ya. Tadi kan pertanyaannya apakah? Tadi kan pertanyaannya itu adalah apakah sufficient dan appropriate itu berpengaruh terhadap opini yang diberikan oleh seorang auditor. Jadi kalau berdasarkan ISA tadi, peraturan ISA tadi atau International Standard Auditing, nah auditor itu memerlukan bukti yang cukup dan sesuai atau sufficient and appropriate audit evidence untuk dapat membuat atau untuk dapat memberikan sebuah opini terkait laporan keuangan. Apakah laporan keuangan itu wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian, atau bahkan seorang auditor itu tidak memberikan pendapat atau pernyataan. Oke, bagus ya. Jadi pada saat kamu mendapatkan pembatasan, maka Anda bisa keluarkan wajar dengan pengecualian. Kalau di area lain kita masih bisa mendapat keyakinan. Oke? Tanya jawab, mungkin dilempar untuk satu orang saja. Ya, silakan. Saya izin bertanya pada presenter, bagaimana auditor gunakan data keuangan atau non keuangan untuk identifikasi potensi salah saji? Terima kasih. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Fasya mengenai hubungan antara data keuangan dengan data non keuangan dengan potensi salah saji. Nah, sebagai auditor kita contoh sedang mengaudit perusahaan manufaktur. Nah, untuk memeriksa data keuangan penjualan misalnya, kita kaitkan dengan data non keuangan yaitu produksi. Nah, jika ada peningkatan yang relatif tinggi terhadap penjualan, maka kita harus membandingkannya dengan tingkat produksinya. Apakah akan ada peningkatan unit produksinya? Nah, jika misalnya tidak sebanding, maka ada potensi salah saji terkait dengan penjualan tersebut.
Ibu, saya izin bertanya kepada presenter, kenapa sih tadi kan dijelaskan bahwa barang bukti audit itu harus bersifat persuasif? Nah, itu kenapa barang bukti audit itu harus bersifat persuasif dan bukan konklusif seperti itu, Bu? Terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Dana, mengapa bukti itu persuasif bukan konklusif. Jadi gini, tujuan dari auditor adalah mendapatkan reasonable assurance, bukan total assurance atau absolute assurance. Jadi dengan bukti persuasif, buktinya itu memadai, karena kan kita mengecek beberapa akun ya. Kan kita nggak mungkin tuh dengan adanya bukti konklusif itu kita semuanya satu ini harus benar. Jadi untuk mencapai kesimpulan reasonable assurance kita membutuhkan bukti persuasif bukan bukti konklusif. Oke, bagus ya, pertanyaannya bagus, jawabannya bagus ya. Jadi sudah benar jawabannya tadi, keduanya benar. Bagaimana cara kita menggabungkan antara data finansial dan non finansial ada seperti tadi ya. Bandingkan antara sales secara rupiah dengan unit produksi gitu ya. Atau kalian lagi industri hotel yang jadi audit, kalian bandingkan salesnya dengan jumlah kamar gitu ya. Nah, sedangkan kenapa bukti audit itu dikatakan bukan konklusif melainkan persuasif, karena tadi kita ini memeriksa banyak account yang saling menguatkan ya. Jadi tidak cukup satu bukti saja yang udah convince ya, langsung meyakinkan tegas itu tidak bisa, tapi kita harus punya bukti yang saling menguatkan. Oke, sampai sini masih ada pertanyaan nggak? Ada. Oke, insya Allah kita ketemu lagi ya minggu depan. Semoga kalian bisa pahami materi hari ini. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.